Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas IKMB akan mempresentasikan mengenai uji regresi linier sederhana. Adapun anggota kelompok 10 terdiri dari Jessica Stailin, Muhammad Isnaini Febri Wijaya, Nadifa Rizky Tamara, Nia Santika, Rinda Safitri, dan Yesi Ananda. Selanjutnya outline yang dapat kami sampaikan di sini yaitu pengertian, tujuan, rumus, syarat uji, dasar pengambilan keputusan, contoh kasus, penerapan SPSS, dan interpretasi. Selanjutnya, masuk mengenai pengertian regresi linier. Regresi linier atau linear regression adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika hanya satu yang digunakan variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linier sederhana atau simple linear regression. Sedangkan, jika yang digunakan adalah beberapa variabel independen, teknik ini disebut regresi linier ganda atau multilinear regression. Sebagai contoh, misal seorang peneliti ingin menyelidiki pengaruh hubungan linier dari kadar gula darah dengan tekanan darah pada lansia. Di sini, kadar gula darah adalah variabel independen, sedangkan tekanan darah adalah variabel dependen. Adapun tujuan dari analis regresi linier sederhana ini yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya masuk ke dalam rumus. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y yaitu variabel terikat, X yaitu variabel bebas, A yaitu parameter intercept, B yaitu parameter koefisien regresi variabel bebas. Menentukan koefisien persamaan A dan B dapat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu cara yang dipakai untuk menentukan koefisien persamaan dan dari jumlah pangkat 2 kuadrat antara titik-titik dengan garis regresi yang dicari yang terkecil. Dengan demikian dapat ditentukan seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya yaitu syarat uji. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat menggunakan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. A. Jumlah sampel yang digunakan harus sama dan diperoleh secara random. B. Jumlah variabel bebas X adalah 1. C. Data berbentuk interval atau rasio berasal dari data kategorik. D. Nilai residual harus berdistribusi normal. E. Terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. F. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian dari residual. G. Tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Jika sebaliknya, nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Jika sebaliknya, nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, saya Jessica Stailin akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh kasus dan penerapan pada program SPSS. Nah, di sini kami mengambil kasus pengaruh minus terhadap aktivitas belajar siswa yang mana kami dapatkan dari skripsi yang berjudul Pengaruh Minus terhadap Aktivitas Belajar Siswi SDNW di Gedangan Sidoarjo, di mana didapat hipotesis yaitu H0 dengan dugaan tidak ada hubungan antara minus terhadap aktivitas belajar siswa dan H1 atau HA dengan dugaan ada hubungan antara minus terhadap aktivitas belajar siswa. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji satu variabel independen atau bebas dan terhadap variabel dependen atau
variabel terikat. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa variabel independennya itu adalah minars dan variabel dependennya itu adalah aktivitas belajar siswa. Sekarang lanjut ke penerapan uji regresi linier sederhana menggunakan program SPSS. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali ya bahwa uji regresi linier sederhana ini memiliki beberapa syarat uji. Nah, jadi sebelum ke penerapan PSS-nya, nah kita akan melakukan uji normalitas data, uji linearitas, dan uji heteroskedisitas terlebih dahulu. Nah, apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, baru kita dapat melakukan uji regresi linier sederhana. Baik, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, di mana di sini sudah saya masukkan ya variabel X dan Y dengan label minors dan aktivitas belajar. Kemudian bisa diklik data view. Nah, di sini sudah ada variabel X dan Y dengan data yang sudah saya input sebelumnya. Kemudian langsung ke langkah-langkah uji normalitas data. Yang pertama, klik Analyze. Kemudian Regression, Linear. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, masukkan variabel minors atau X ke kolom independen dan aktivitas belajar atau Y ke kolom dependen. Klik Save. Pada bagian residuals, itu kita klik Understandarize, lalu Continue. Klik Plots, lalu masukkan Spread ke kolom X dan Spreadsheet ke kolom Y. Kemudian checklist bagian histogram dan normal probability plot. Continue, klik OK. Kemudian akan muncul output hasil pengujiannya seperti ini. Kita bisa klik kembali dataset yang tadi. Nah, di mana setelah melakukan uji tadi dan sudah keluar hasil outputnya, akan keluar variabel baru yaitu ini res di bagian sini. Nah, sebenarnya uji normalitas data ini bisa diamati menggunakan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan standar residual dengan melihat nilai signifikansi datanya. Nah, kan tetapi di sini kita akan melihat uji normalitas dengan output SPSS yang sudah keluar tadi. Kita kembali ke output SPSS. Kemudian di sini ada bagian normal p-plot of regression. Nah, jadi kita dapat melihat uji normalitas data menggunakan nilai p-plot. Jadi uji normalitas data itu sebenarnya tidak terbatas pada uji Kolmogorov-Smirnov saja ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ketika titik-titik yang ini penyebarannya dekat dengan garis diagonal, yang ini ya, garis diagonal, garis lurus ini, maka dapat dikatakan bahwa distribusi datanya itu berdistribusi normal. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat uji normalitas dengan kurva regresi ini. Nah, ketika kurvanya seimbang, itu dari bawah kiri ke bawah kanan itu seimbang, maka dapat dikatakan bahwa distribusi datanya itu juga bersifat normal. Setelah melakukan uji normalitas data dan data yang diuji itu berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Nah, salah satu syarat uji regresi linier itu terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Lanjut ke penerapan SPSS uji linier. Langkah pertama, klik Analyze, kemudian Compare Means, klik Means. Akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan minors ke kolom independen.
dan aktivitas belajar ke kolom dependent. Setelah itu klik option, checklist bagian test for linearity, continue, lalu OK. Akan muncul output di mana kita akan melihat hasil output pada bagian ini, pada bagian ANOVA table. Baik, di sini sudah saya pindahkan ya hasil dari output SPSS tadi pada bagian ANOVA table ke PPT. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai signifikannya itu 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel minors atau variabel independen dan variabel aktivitas belajar atau variabel dependen itu terdapat hubungan yang linear. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Jadi sebenarnya langkah-langkah uji heteroskedasitas ini sudah kita lakukan ketika kita melakukan uji normalitas data di awal tadi, di mana di sini dari outputnya ada scatter plot. Nah, jadi pada bagian output scatter plot inilah yang digunakan untuk melihat apakah di data tersebut ada gejala heteroskedasitas atau tidak. Tetapi di sini akan saya ingatkan kembali cara-cara untuk melakukan uji heteroskedasitas. Yang pertama itu kita kembali ke datasetnya tadi, klik analyze, lalu regression, dan klik linear. Kemudian dimasukkan variabel minors ke kolom independen dan variabel aktivitas belajar ke kolom dependen. Kemudian klik plots. Nah, masukkan spread ke kolom X dan stress sheet ke kolom Y. Lalu klik continue dan OK. Kemudian akan muncul chart yaitu scatter plot di bagian output SPSS-nya. Nah, baik, dari hasil output bagian scatter plot tadi di sini sudah saya pindahkan ke dalam PPT. Jadi berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa titik-titik hasil pengelolaan datanya itu menyebar di bawah maupun di atas dari titik origin atau 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang diatur, yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini. Baik, setelah melakukan uji normalitas data, uji linearitas, dan uji heteroskedasitas, serta telah memastikan bahwa syarat uji itu sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan program SPSS. Di mana di sini sudah saya masukkan ya data yang tadi. Lalu langkah pertama dalam melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan program SPSS, klik Analyze, lalu Regression, klik Linear, kemudian masukkan variabel minors ke kolom independen dan variabel aktivitas belajar ke kolom dependen, lalu klik OK. Kemudian akan muncul output seperti ini, di mana didapat output variabel entered atau removed, model summary, ANOVA, dan koefisien. Baiklah, di sini sudah saya pindahkan hasil output SPSS tadi ke dalam PowerPoint. Saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan output yang sudah keluar tadi berdasarkan tabel. Yang pertama, tabel variabel enter atau removed. Nah, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel minors
sebagai variabel independen dan variabel aktivitas belajar sebagai variabel dependen. Nah, yang kedua, model summary. Nah, pada output ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu sebesar 0,737. Nah, dari output ini diketahui juga nilai R square-nya itu sebesar 0,543, di mana yang apabila kita presentasikan artinya pengaruh minus atau X terhadap aktivitas belajar atau Y adalah sebesar 54,3%, di mana ini kita kalikan 100 ya. Nah, sedangkan 45,7%-nya itu aktivitas belajar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti pada penelitian. Lanjut ke output SPSS yang ketiga, yaitu tabel ANOVA. Nah, jadi dari tabel ANOVA ini diketahui bahwa nilai F hitung itu sebesar 45,115 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nah, di mana tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel aktivitas belajar, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel minus atau X terhadap variabel aktivitas belajar atau Y. Kemudian yang keempat itu ada tabel koefisien. Nah, dari tabel ini diketahui nilai A yaitu angka konstan sebesar 67,635. Nah, sedangkan nilai B itu angka koefisien regresi atau minus itu sebesar minus 0,874. Karena nilai koefisien regresi di sini minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa minus atau X itu berpengaruh negatif terhadap aktivitas belajar siswa atau Y, sehingga persama regresinya dapat kita masukkan di sini Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan, kita masukkan nilai A tadi 67,635 ditambah B, nilai B itu tadi minus 0,874 kali X. Nah, jadi didapat persamaan uji regresi linear sederhana Y sama dengan 67,635 minus 0,875X. Keinterpretasi pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi. Jadi dari tabel koefisien tadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel minus itu berpengaruh terhadap variabel aktivitas belajar, atau variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar minus 6,717, di mana lebih besar dari T tabel 2,024, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel minus atau variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel aktivitas belajar atau variabel dependen. Cara menghitung nilai T tabel itu dapat dilihat ya rumusnya. Untuk memperjelas hasil, kita dapat melihat kurva regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, apabila nilai T hitung itu terletak di area sini, maka tidak ada pengaruh antar variabel. Namun, jika letaknya lebih besar dari T tabel positif yang terletak di sini, maka menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel X dan variabel Y. Jadi semakin positif variabel X atau variabel independen, maka akan meningkatkan variabel dependen atau variabel Y. Nah, jadi dari uji yang sudah kita lakukan tadi, itu nilai T hitungnya bernilai negatif, terletak di area sini ya, di area kiri. Nah, jadi
eh, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara variabel X dan variabel Y. Jadi variabel binars itu atau variabel independen itu akan berpengaruh negatif terhadap variabel Y atau variabel dependennya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 10 mengenai materi uji regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.